Martin Luther dan Robert Francis Prevost, Persimpangan Rahmat dan Gereja. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini Jumat 9 Mei 2025, Gereja Katolik menyambut pemimpin baru, yaitu Paus Leo ke-14, yang sebelumnya dikenal sebagai Kardinal Robert Francis Prevost OSA. Dalam sejarah Gereja Katolik, ada dua nama yang terkenal, yaitu Martin Luther OSA dan Robert Francis Prevost OSA, mungkin berdiri di dua zaman dan arah yang berbeda. Namun keduanya lahir dari rahim spiritualitas yang sama, yaitu dari Ordo Santo Agustinus, sebuah warisan spiritual yang menekankan pencarian kebenaran batin, kasih karunia, dan kerendahan hati dalam komunitas. Meskipun dipisahkan oleh zaman dan konteks, keduanya berdiri di titik-titik penting dalam sejarah gereja, yaitu Martin Luther hidup di abad ke-16 dengan sorotan pada rahmat dan pembaharuan, sedangkan Robert Francis hidup di abad ke-21 sebagai pelayan gereja universal dalam ketaatan dan reformasi struktural dari dalam. Refleksi ini mengajak kita untuk melihat kedua tokoh ini bukan sebagai lawan, tetapi sebagai dua penjara dalam persimpangan besar antara rahmat dan gereja. Pertama, rahmat adalah inti kegelisahan Agustinian. Baik Martin Luther maupun Robert Francis dalam semangat Agustinus mengalami kegelisahan rohani yang dalam. Martin Luther bergumul dengan dosa dan pencarian keselamatan hingga menemukan jawabannya dalam seruan sola gratia, hanya oleh kasih karunia. Di sisi lain, Robert Francis menyadari bahwa segala bentuk pelayanan termasuk kepemimpinan hanyalah mungkin oleh rahmat Allah. Dalam pidato dan tulisan pastoralnya, ia berkali-kali menegaskan bahwa jabatan dalam gereja bukan soal kuasa, tetapi soal kasih yang melayani. Rahmat bagi keduanya bukan hanya konsep, tetapi realitas hidup yang membentuk seluruh keputusan iman mereka. Yang kedua, gereja adalah tubuh yang mencintai dan terluka. Martin Luther melihat luka-luka dalam tubuh gereja, praktik penjualan indulgensi, penyimpangan moral, dan kemunduran spiritual. Dalam jeritannya tersimpan cinta akan gereja yang lebih murni. Namun langkahnya kemudian memunculkan perpecahan yang meski dilandasi kebenaran meninggalkan luka sejarah. Hasil reformasi Martin Luther menghasilkan puluhan ribu denominasi yang sulit disatukan. Yesus Kristus seolah-olah dicabik-cabik sesuai dengan keinginan pribadi. Sementara itu, Robert Francis OSA hidup di zaman di mana gereja mencoba menyembuhkan luka masa lalu melalui pertobatan struktural dan sinodalitas. Sebagai prefek dikasteri untuk uskup, ia berperan membimbing para uskup sebagai pemimpin gereja agar lebih berbelas kasih, rendah hati, dan mendengarkan umat, bukan hanya pemimpin dari atas. Dua pendekatan yang berbeda terhadap gereja. Satu dari luar sistem yang merasa harus mengguncang, dan yang satu dari dalam yang mencoba membarui.
Ketiga, persimpangan itu milik kita hari ini. Persimpangan antara Rahmat dan gereja bukan hanya kisah mereka, tetapi juga persimpangan iman kita sendiri hari ini. Di satu sisi, kita merindukan kebenaran Injil yang murni. Di sisi lain, kita diundang untuk tetap mengasihi dan memperbaiki gereja yang penuh kelemahan ini. Robert Francis mengajarkan kita bahwa kesetiaan pada gereja bukan penyangkalan atas luka-lukanya, tetapi justru wujud cinta sejati untuk membarui dari dalam. Martin Luther mengingatkan kita bahwa tanpa rahmat dan integritas, gereja bisa kehilangan wajah Kristus yang asli. Saudara dan saudari yang terkasih, kita semua berada di persimpangan rahmat dan gereja. Apakah kita akan memilih jalan Martin Luther yang berseru dari luar tembok gereja karena frustrasi? Ataukah jalan Robert Francis memperbaharui dengan sabar dan rendah hati dari dalam gereja? Santo Agustinus pernah berkata, "Kasihilah gereja, bahkan dalam cacatnya, karena Kristus telah menyerahkan dirinya untuknya." Hal ini kita dipanggil untuk menjadi pembaru yang mencintai, bukan hanya pengkritik yang jauh. Karena gereja, sebagaimana bentuknya, tetaplah tempat di mana rahmat Allah bekerja demi dunia yang terluka. Semoga saudara-saudara kita yang terpisah membuka hati, bergandengan tangan dalam semangat kasih Kristus untuk bersama-sama merawat dan menyembuhkan luka-luka gereja dan kembali untuk bersatu dalam tubuh mistik Kristus, yaitu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Tuhan memberkati kita semua. Amin.